kita akan masuk kepada peserta yang ketujuh. Langsung saja kita undang untuk dapat bergabung naik ke atas panggung. Please welcome Agri Dea. Perkenalkan, saya Agri Dea. Saya boleh bertanya, siapa yang di sini pernah beli buah ataupun sayur di pasar maupun di swalayan? Boleh angkat tangan? Oke, saya rasa semua pasti pernah melakukannya. Tapi yang selalu kita lakukan saat membeli buah, kita pasti pilih buah yang paling mulus, paling cantik, paling manis, paling bagus. Is it? Benar? Oke, pernah nggak kita berpikir bahwa bagaimana dengan buah-buahan yang tidak kita pilih, yang secara bentuk jelek maupun kurang sempurna? Pola konsumsi kita yang seperti itu, faktanya hampir separuh dari semua komoditas pertanian yang dipanen berpotensi menjadi limbah. Data FAO mengatakan seperti itu. Dari mana saja sih? Dari mana saja limbah itu terjadi? Yang pertama, dari upstream atau di pertaniannya, 20-30% masuk ke buah-buahan yang tidak lolos sortir oleh tengkulak, sama petani dibuang. Lalu 5-15% rusak saat distribusi. Lalu selanjutnya di bagian hilir maupun di pasar maupun di retail 20-30% tidak diabsorb di market karena tidak laku. Dan terakhir di rumah tangga 10-20% rusak karena terlalu lama dimakan. Oleh karena itu masalah ini mungkin sederhana, tapi jika kita lihat secara nasional, ternyata hal ini dialami oleh 33 juta petani kita dan 54 miliar ton per tahun di seluruh Indonesia untuk komoditas pertanian. Oleh karena itu, kami, Agri Dea, melakukan satu langkah kecil dengan mengubah komoditas yang tidak bernilai menjadi produk bernilai tinggi. Bagaimana caranya? Ini adalah contoh dari salah satu buah salak. 20% sampai 30% salak yang dipanen itu tidak layak sortir. Dia fresh, tapi secara ukuran kecil dan secara penampakan sangat jelek. Tapi Agri Dea hadir untuk menjual barang-barang yang bernilai rendah lebih mahal daripada barang-barang yang bernilai tinggi. Bagaimana caranya? Dengan memproses barang itu untuk menghilangkan appearance atau penampakan awal. Oleh karena itu, kami membuat sebuah teknologi dengan menempatkan teknologi itu di setiap tempat yang ada di Indonesia. Saat ini kami sudah mempunyai dua teknologi, yaitu vacuum frying dan dehydrator, dan next kami juga akan menambah teknologi-teknologi lainnya. Saat ini teknologi kami sudah tersebar di 4 wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Batu, fokus untuk apel dan umbi-umbian. Yang kedua ada di Wonosobo dengan semua jenis tropical fruit. Yang ketiga ada di Toba, nanas dan sayuran. Dan yang terakhir ada di Depok yang fokus ke industri atau limbah industri seperti restoran, hotel, dan juga retail. Kenapa kami mendekatkan diri kepada sumber bahan baku? Karena kami percaya dengan mendekatkan diri ke sumber bahan baku, kami bisa mendapatkan sumber daya yang lebih sustainable. Dan saat ini kami sudah mengolah 110 ton per bulan. Ini adalah salah satu dari produk kami. Apakah ini cukup? Tentu tidak. Oleh karena itu, kami ingin menaikkan value-nya dengan mensertifikasi secara internasional. Kami sudah tersertifikasi ACCP, ISO 22000, Organic USDA, dan FDA. Apakah itu cukup? Tidak. Kami juga menambah ke beberapa varian lainnya, seperti cold press juice. Karena kami melihat pasar ini terlalu seksi jika hanya di Indonesia. Secara global, market size-nya sebesar 12,2 miliar US dollar. Dan kabar baiknya, kami sudah mengekspor produk kami ke beberapa negara yang ada di dunia. Karena visi kami jelas, from rural areas to global market share. Bisnis model kami bekerjasama dengan petani, kelompok tani untuk mengatasi food loss, dan kami bermitra dengan retail atau traditional market untuk mengatasi food waste.
Kami juga berkolaborasi dengan UMKM yang dekat dengan lokasi tempat produksi kami. Saat ini kami sudah meng-create 40 lebih pekerjaan dan 80%-nya adalah wanita, 30% absorb the low grade, dan 3.000 ton komoditi yang sudah kami olah. Kami juga mengajak energi itu juga ke ibu rumah tangga yang dekat dengan rumah produksi kami, memberdayakan 4 UMKM dan juga memperkerjakan lebih dari 20 wanita. Oleh karena itu, kami ingin mengajak rekan-rekan yang ada di sini untuk berkolaborasi dengan kami, kita fighting the food waste. Terima kasih. Wow, Agridea. Nah, fighting the food waste. Nah, kali ini kita langsung dengarkan tanggapan ataupun pertanyaan dari yang pertama kali ini Kak Tasya Kamila, kami persilahkan. Oke, Agridea, aku mau coba dulu nih ya. Kita coba ya, ini nangka. Kayaknya aku ntar habis ini harus di-hire jadi KOL-nya nih ya. Siap, Kak. Wanginya nangka guys. Crunchy ya. Rasanya nangka banget gitu kan biasanya ya kalau. Oke. Idenya menurut aku luar biasa cerdas ya, nggak cuma mengurangi food loss tapi juga pastinya meningkatkan produktivitas petani terus juga membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, ini kan sebenarnya dari istilahnya buah-buah yang bukan buruk rupa ya, maksudnya afkir ya. Iya. Benar. Nah, gimana sih ensuring kalau itu tuh aman gitu untuk dikonsumsi. Terus juga kalau untuk jualan ke konsumen sebenarnya yang lebih dijual tuh apanya, kayak lebih ke oh ini kita untuk mengurangi food loss-nya atau mungkin lebih ke rasanya atau apa yang membedakan dia dengan fruit chips lainnya gitu. Oke. Yang pertama, kami pastikan itu aman karena kenapa? Kami bukan mengolah barang yang busuk, tetapi kami mengolah barang yang secara appearance tadi buruk rupa, gitu. Sehingga contoh kayak salak tadi gitu ya, salak itu ada 3 grade. Grade A adalah ibunya salak itu ada 3. Kalau grade B, buah salak yang besar itu ada 2. Kalau grade C, nah buah salak yang besar itu cuma ada 1. Yang 2 itu anakan salaknya. Nah, itu pun kalau dijadikan jadi chips atau apapun itu orang udah nggak tahu bahwa itu dari buah-buahan yang buruk rupa tadi gitu. Nah, bagaimana kita menjual itu? Yang pertama kita fokus ke produk. Kami bukan tidak menceritakan bahwa ini dari food waste atau apapun. Kami selalu menyatakan bahwa walaupun ini dari produk-produk yang ibarat kata tidak tersortir, tapi kami memberikan garansi keamanan pangan tadi dengan HACCP ISO 22000 yang itu juga meyakinkan bayar kami bahwa ini itu memang aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Baik, sudah menjawab Kak Tasya? Baik, kali ini kita berikan sedikit kesempatan untuk Kak Saskia Cokro ya untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang mana yang paling laku? Satu, dan kedua itu shelf life-nya ini berapa lama? Oke. Itu kedua, ketiga, how fast can this move? Berapa sih sebenarnya lakunya tuh berapa gitu dari dibuat sampai akhirnya keluar sampai laku itu berapa lama sebenarnya? Oh oke. Ya, Cycle-nya ya? Yes. Oke, yang pertama shelf life-nya bisa sampai 2 tahun lebih. Lalu tadi shelf life, lalu berapa lama? Yang paling laku? Paling laku ya, yang paling laku itu 5 varian tropical fruit, nangka, nanas, salak, pisang sama apel. Kayak gitu. Terus untuk cycle-nya, kalau untuk cycle sebenarnya per 6 bulan tuh, jadi kami kan sering kirim ke kayak Kanada ke US itu untuk 1 bulan produksi, 2 bulan pengiriman itu biasanya bulan ke-3 atau bulan ke-4 di sana itu udah habis sih untuk 1 kontainer 40 feet. Baik, sudah cukup Kak, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali dong Agridea. Kak, karena waktu yang kita punya terbatas, jadi mohon maaf sekali ya, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk.